Film ini memang mengandung nilai-nilai mistis dan juga kutukan-kutukan yang langsung terjadi kepada orang-orang yang menontonnya, dan hanya orang-orang spesial yang bakal selamat dari penonton film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir dan juga klik video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara klik tombol subscribe, like, serta komen ataupun share kepada sesama semua agar channel ini berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis dan juga legendaris, karena tanpa sejarah dan tanpa kita semua dunia bukan apa-apa. Halo rekan, pastinya kalian suka menonton film, baik itu film kartun, film Hollywood, Bollywood, dan juga berbagai film horor. Ngomong-ngomong masalah film nih, film itu dibuat tentunya untuk menghibur dan juga memberikan rasa pengayoman dan juga pelajaran terhadap individu yang menonton. Tapi bagaimana jika film yang dibuat itu mengandung hal-hal mistis dan juga berakibat pada sesuatu yang fatal dan bahkan berujung pada perkutukan dan juga berujung pada maut yang menjemput? Kalian penasaran dengan apa yang terjadi di salah satu film yang sempat viral pada tahun 1988 ini hingga tahun 2020? Simak terus video ini dan juga jangan lupa untuk terus tonton sampai habis dan juga jangan di skip ya. Film ini bernama Antrum atau The Deadliest Film Ever Made, di mana film yang dibuat oleh David Ameto dan juga Michael Lazzini, di mana film ini menceritakan sebuah kisah mistis dan juga perpaduan dengan kepercayaan-kepercayaan terhadap sesuatu yang berbau sakral. Dan juga yang sangat penting dari film ini adalah terkandungnya hal-hal yang tersembunyi dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki rasa-rasa tertentu. Pada mulanya film ini dibuat pada tahun 1970-an dan berkisah tentang seorang kakak beradik bernama Aurel dan juga Nathan. Nah, si Aurel dan juga Nathan ini memiliki seekor anjing yang sangat-sangat disayangnya, sehingga pada suatu hari si Nathan ini sedikitnya digigit oleh seekor anjing kesayangannya itu. Oleh karena itu, si anjingnya pun diberikan suntikan mati dan akhirnya si anjing mengalami kematian dan berujung pada perpisahan yang sangat menyedihkan antara Nathan dan juga si anjing kesayangannya, yaitu Maxie. Pada suatu hari si Nathan karena merasa kehilangan yang sangat berat dia bertanya kepada mamanya tuh. Di dalam film ini digambarkan bahwa si Nathan ini bertanya kepada sang ibu ataupun mamanya di dalam sebuah mobil, di mana si Nathan itu bertanya kepada mamanya, "Mak, kemana anjingku?" katanya. Terus si mamanya pun ngejawab bahwa anjingnya itu sudah dikirim ke tempat yang lebih aman, yaitu neraka. Kan gila kan, biasanya kalau misalnya anjing-anjing kesayangan ya biasanya bakal dikirim ke surga, tapi dia mengatakan bahwa anjing kesayangan si Nathan ini telah dikirim ke neraka karena telah melakukan perbuatan tercela, yaitu menggigit si Nathan. Karena merasa kesal dengan jawaban ibunya, maka si Nathan ini memutuskan untuk menemui si Aurel. Sang kakaknya untuk mencari tahu di mana posisi dan keberadaan si Maxine, anjing kesayangan mereka berdua. Nah, di dalam film ini tidak digambarkan bahwa si Aurel ini memang anak indigo atau bagaimana, akan tetapi memang si Aurel ini punya tujuan yang sama dengan si Nathan dan bakal memutuskan untuk mencari anjing mereka dan menuju ke tempat di mana peristirahatan terakhir anjingnya berada, yaitu neraka. By the way, untuk informasinya bahwa si Nathan ini juga mengajak si Aurel untuk menemui si anjingnya, dan si Aurel ini diketahui bahwa dia memiliki sebuah buku dan buku itu merupakan buku kunci di mana adanya orang-orang sihir ataupun kekuatan-kekuatan sihir itu terkandung seperti Lucifer, dan juga dia mengetahui di mana tempat peristirahatan terakhir anjing alias si Maxine. Dan si Nathan yakin bahwa kakaknya itu si Aurel mengetahui di mana posisi dan juga keberadaan neraka yang disebutkan dan juga digambarkan dalam buku yang terdapat pada tangannya si Aurel. Nah, pada suatu hari memutuskanlah mereka kakak beradik ini untuk pergi ke pintu gerbang neraka, di mana ada sebuah hutan yang di dalamnya itu terkandung hal-hal mistis, dan masuklah mereka ke dalam hutan itu membawa perlengkapan perjalanan yang begitu panjang, seperti misalnya kemah dan juga beberapa perlengkapan obor dan juga perlengkapan yang memang digunakan untuk pemanggilan setan gitu. Sampailah di mana ritual pemujaan dan juga pemanggilan ini dimulai, di mana si Aurel memulai pemanggilan ini dengan ritual-ritual yang mungkin tidak dijelaskan secara spesifik di dalam film ini, akan tetapi si Aurel ini mengetahui bagaimana cara manggil-manggil makhluk-makhluk halus, ya kayak main-main jelangkung gitu. Mereka pun mulai menggali dan juga menggali tanah, di mana petunjuk-petunjuk yang digambarkan dalam buku ini mengatakan bahwa neraka itu terletak di dalam lapisan-lapisan tanah, sehingga mereka itu menggunakan alat-alat seadanya dan menggali beberapa lapisan tanah dan menemukan hal-hal mistis. Oh ya, untuk informasinya bahwa di dalam film ini digambarkan banyaknya imajinasi dan juga kehaluan ya guys. Jadi kayak seakan-akan itu adalah sebuah mimpi, akan tetapi itu nyata dialami oleh si Nathan dan juga Aurel.
Nah, kejadian mistis yang pertama itu dialami oleh si Nathan dan juga Aurel pada lapisan tanah yang ketiga, di mana mereka berjumpa pada seorang bapak-bapak yang memungkinkan untuk melakukan pembunuhan diri, atau dalam tradisi Jepang disebut dengan harakiri ya kalau nggak salah. Itu sebuah tradisi membunuh diri ataupun melakukan ritual bunuh diri terhadap orang-orang yang telah bersalah di dunia. Dan si Nathan ini berhasil mencegah si bapak-bapak sehingga si Nathan dan juga Aurel merasa ketakutan sekali. Mereka berlari ke sana kemari dan muncullah beberapa makhluk mistis, dan dimunculkan pula dalam film ini beberapa adegan kanibalisme dan juga beberapa adegan yang sangat menyeramkan. Begitu diulang-ulang dan juga cuplikan-cuplikan yang tertera dalam film ini lebih banyak kepada simbolitas sesuatu yang berbau iblis ataupun berbau setan. Kayak punya sesuatu yang tersirat dalam film ini yang ingin digambarkan oleh penulis dan juga sutradara, yang ingin disampaikan kepada penonton sehingga penonton memahami bahwa iblis dan juga setan itu terdapat di lingkungan manusia-manusia. Nah, itulah sekilas dari alur penceritaan yang digambarkan dalam film Antrum ini, dan digambarkan pula bahwa adanya beberapa fakta yang menguak film ini dijadikan sebagai film yang sangat horor dan juga memiliki kisah yang sangat terkutuk. Bagaimana bisa? Yuk kita simak video selanjutnya. Film yang dibuat tahun 1970-an ini dan sempat menggelegar di beberapa benua dan khususnya di Amerika nih sempat diputar dalam sebuah festival film di Budapest pada tahun 1988. Dan pada pemutaran ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan, di mana ada 86 korban yang tewas dalam kejadian meledaknya sebuah bioskop yang ada di festival film ini. Tidak diketahui secara pasti bagaimana penyebab dari peledakan yang terjadi di bioskop pada saat pemutaran film ini. Akan tetapi mistisnya, film ini memang mengandung nilai-nilai mistis dan juga kutukan-kutukan yang langsung terjadi kepada orang-orang yang menontonnya, dan hanya orang-orang spesial yang bakal selamat dari penonton film ini. Kejadian serupa juga terjadi di tahun 1993 pada saat pemutaran film festival horor yang diadakan di San Francisco, Amerika Serikat. Sebanyak 30 orang yang terdapat dalam gedung bioskop telah tewas karena adanya ledakan dan juga kebakaran bioskop. Nah, meskipun banyak sekali kejadian aneh yang sudah terjadi pada film-film ini, film ini juga seringkali diulang-ulang tuh sampai dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dan kabarnya tahun 2020 kemarin itu sepanjang tahun diputar di daerah Jepang dan juga berbagai belahan dunia. Karena memang pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, insiden-insiden yang tidak diinginkan oleh produser dan juga pencipta film nih maka di awal film akan diingatkan bahwa semua kejadian yang akan terjadi setelah film pemutaran akan diputar, maka di luar dari tanggung jawab pemutar film. Jadi nggak sedikit tuh dari sekian banyak penonton yang udah beli tiket mahal-mahal memutuskan untuk tidak menonton film ini karena takut akan melihat kejadian dan mengalami kejadian-kejadian kutukan yang dikabarkan terdapat dalam film ini, sehingga orang-orang pada takut tuh untuk menonton film ini. Dan bagaimana dengan kamu? Apakah masih mau menonton film Antrum ini? Komen di bawah ya. Oh ya guys, menurut sebuah berita yang dikabarkan dari portal-portal terpercaya, dikabarkan bahwa film ini hanyalah film yang diciptakan untuk membuat penonton merasa terhibur dan juga diciptakan sebagai salah satu film dikhususkan untuk pecinta-pecinta horor yang ada di dunia. Tetapi segala bentuk kutukan yang terdapat dalam film ini tidak diyakinkan secara pasti karena itu hanyalah sebuah mitos belaka. Hal yang paling utama dan juga paling diyakini oleh seluruh penonton adalah adanya bagian-bagian film yang tersembunyi dan juga hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja membuat film ini sangat spesial. Artinya jika semua orang itu bisa melihat film ini secara keseluruhan, hanya sebagian satu atau dua orang saja yang bisa melihat bagian-bagian tersembunyi dari film ini. Dan satu dua orang yang melihat film ini, bagian film yang tersembunyi, bakalan mengalami keburukan dan juga kutukan-kutukan yang telah disebutkan tadi. Bisa jadi 86 dan 30 orang yang terbakar dan tewas dalam pemutaran film ini telah melihat kejadian-kejadian aneh yang terdapat dalam bagian film ini. Serem ya guys. Oke, itulah cuplikan dan juga penjelasan yang terdapat dari The Antrum, di mana film ini telah mengalami revisi-revisi dan juga peringatan-peringatan keras kepada seluruh penontonnya. Dan aku sarankan kepada kalian, jika kalian memiliki mental yang tidak cukup kuat untuk menonton film ini, jangan tonton dan juga jangan ambil resiko yang paling keras untuk tetap menonton. Dan mungkin ini sebuah mitos, akan tetapi bisa saja terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Jadi cari aman aja ya guys, jangan menonton film-film yang beresiko tinggi. Oke, terima kasih sudah klik dan juga mampir di video ini. Jangan lupa untuk terus bantu channel ini berkembang menjadi channel yang
yang lebih edukatif, historis dan juga legendaris dengan cara mensubscribe dan juga komen serta like. Karena aku beritahu bahwa like dan juga subscribe itu gratis guys, gratis nggak dibayar, dan juga kalian bakal menjadi orang-orang yang sangat spesial di channel aku. Terima kasih sudah mampir dan juga terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, sudah bersedia menonton semua channel aku, dan terima kasih semua saran yang udah kalian berikan, baik itu berupa DM ke Instagram dan juga sosial media secara privasi juga ke aku. Terima kasih, aku akan bakal terus mengevaluasi untuk memperbaiki channel ini menjadi channel yang lebih baik ke depan.